Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Joko Bintarto adalah dosen tetap di program studi Desain Visual pada Fakultas Seni dan Desain Universitas Potensi Utama. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran sebagai prasyarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT pada aspek pembelajaran dengan metode DIA Delivery Induction Assessment. Saya akan mulai dari informasi umum tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu tipografi aplikatif. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib prasyarat dan mata kuliah lanjutan pada mata kuliah tipografi dasar pada semester pertama. Bobot SKS pada mata kuliah ini 3 SKS yang dimana diberikan pada semester kedua dengan jumlah pertemuan 16 yang terbagi menjadi 8 pertemuan sesudah UTS dan 8 pertemuan sebelum UAS. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini mempelajari tentang teori dan praktek dalam pembuatan font dan penyusunan dan pemilihan untuk kebutuhan desain visual, terutama desain grafis dalam bentuk digital, bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengenal karakter berbagai macam font dan mempelajari anatomi font sehingga mampu menerapkan dengan baik dalam media komunikasi visual. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan proses tracing sketsa font pada tugas proyek tipografi dasar ke dalam bentuk digital. Kedua, mahasiswa mampu membuat mastering font digital dalam bentuk file PDF yang dapat diinstal dan bisa digunakan dalam desain media DKP. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan prinsip tipografi mulai desain layout sampai pembuatan media DKP sebagai salah satu pengaplikasian font base yang sudah dibuat. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah pertemuan pertama, materi pengenalan aplikasi desain untuk proses tracing sketsa font base menggunakan aplikasi CorelDRAW 7. Pertemuan kedua sampai pertemuan keempat, teknik tracing menggunakan tool tracing Bigma CorelDRAW. Pertemuan yang kelima sampai pertemuan keenam, penerapan guideline untuk penerapan anatomi font base. Pertemuan ketujuh, ekspor font base ke file TTF. Dan pertemuan ke-8, UTS. Sesudah UTS, di pertemuan ke-9, pengenalan media DKP. 10, pertemuan 10, desain layout media DKP. Pertemuan ke-11 sampai pertemuan ke-12, pembuatan media DKP dari font base yang sudah dibuat. Dan pertemuan ke-13 sampai ke-14, penerapan prinsip tipografi dalam pembuatan media DKP. Dan pertemuan ke-15, finishing pembuatan media DKP, dan diakhiri di pertemuan ke-16
ujian akhir semester. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah pertama diskusi, kedua ceramah, ketiga praktek. Sedangkan sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan tatap muka. Sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu yang pertama kehadiran dengan bobot 10%, yang kedua tugas dengan bobot 20%, yang ketiga kuis dengan bobot 10%, yang keempat ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan yang terakhir yang kelima ujian akhir semester dengan bobot 35%. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar semuanya? Baik. Baik ya, sebelum kita mulai, ya di sini kita berdoa dulu menurut agama. Ya, dan saya masing-masing dia berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai pertemuan, ya di sini saya akan absensi dulu ya. Baik, ya yang nanti namanya dipanggil silakan tunjuk tangan. Abdan, Firma. Adia, Lutsana, Debi, Dedika, Farhan, Hani, Joy, Omaria, Rias, Muhammad Iksan, Muhammad Nurbakti, Naila, Nida, Raffi, Reno, Sakila, Topik, Tri Abcela, Afwan. Ya, udah ya, jadi sudah saya absensi. Ya, ya jadi di sini kita akan mulai ke materi hari ini. Ingin bertanya tentang materi sebelumnya, apakah di materi sebelumnya ya sudah paham atau belum, atau ada yang bertanya? Gimana? Ada yang bertanya tentang materi sebelumnya yang kurang paham? Oke, kalau tidak ada, di sini akan saya mulai materi untuk hari ini. Nah, jadi materi untuk hari ini adalah tentang teknik tracing ya pada support manual yang sudah dikopikan. Ya, jadi awal pertama bagaimana nanti ya teknik tracing yang nanti akan digunakan. Hal yang pertama kali adalah harus paham tentang anatomi font. Nah, coba saya ingin tanya tentang anatomi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu anatomi? Gimana? Bisa? Lupa. Coba ada bisa? Apa itu anatomi? Bagian dari font. Hah? Bagian dari font. Bagian-bagian dari font. Siapa namanya? Bakti. Nah, Bakti. Jadi Bakti mengatakan bagian dari font. Yang lain gimana? Kok bingung? Kok? Ya. Kerangka huruf. Kerangka huruf. Iya. Siapa namanya? Agent. Nah, jadi ya anatomi font itu adalah susunan ataupun kerangka ya bagaimana nanti font itu dibuat, mulai dari kepala, badan,
dan kaki. Ya, dapat digambarkan seperti ini. Jadi anatomi itu dapat digambarkan seperti ini. Ya, di sini ada 3 rangka, ya, ataupun 3 baris, yang mana nanti 3 baris inilah pot itu nanti akan dibuat. Yang pertama adalah baseline. Jadi baseline ini adalah kaki dari sebuah pot, ya, ataupun bagian bawah sebuah pot. Sedangkan ada nanti istilahnya mainline. Jadi mainline ini apa? Ya, berhubungan dengan badan pot. Ya, baru selanjutnya adalah X line. Ini pasti ya adalah kepala sebuah pot. Tetapi ya garis ini disesuaikan dengan ukuran pot. Itu seperti apa? Misalkan huruf A kecil. Ya. Jadi A kecil ini ya biasanya dia letaknya itu antara baseline dengan mainline. Ya. Nah, jadi ini apa? Ya, ini adalah X height. Ya, ini ada ukuran. Ya, ukuran dari font tadi. Apakah font tadi huruf besar ataupun huruf kecil? Tetapi nanti huruf besar biasanya dia batas atasnya dia cap line. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Nah, jadi kita sebelum kita tracing sebuah font ataupun nantinya kita akan menjadikan mastering sebuah font, harus paham tentang anatomi ini. Oke, sampai sini sudah paham tentang anatomi? Paham? Iya. Baru nanti ya kita harus paham yang namanya jenis font. Ya. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan jenis font? Ada berapa jenis font? Ada berapa? Ada berapa jenis font? 2, 3, 10, ataupun gimana? Ada berapa coba jenis font? Ingat lagi. Ada berapa? 2. Ada 2. Ada 4. Yang pertama itu adalah serif. Ada sans serif. Ada lagi apa? Script. Ada lagi dekoratif. Jadi ini tuh harus paham jenis font ini. Script itu bagaimana, sans serif itu bagaimana, baru script itu bagaimana, dan terakhir dekoratif. Jadi nanti pas waktu kemarinnya di semester sebelumnya itu kan sudah pernah membuat ya font base manual kan, yang berkaitan dengan dekoratif, mengangkat ornamen pada semester yang pertama. Ya, jadi di semester ini, di mata kuliah ini, bagaimana kita nanti ya membuat yang sketsa manual tadi dalam bentuk digital ataupun font base digital. Ya, makanya hari ini ya nanti kita praktek ya bagaimana kita menggunakan tracking bitmap pada aplikasi Corel. Tapi harus paham dulu ini. Tapi ini sudah paham ini kan? Dan set seperti apa, set seperti apa, sudah paham kan? Ya.
Bentuk chord ada berapa? Ada garis lurus, tegak, garis lurus tegak, sama miring, sama melengkung. Itu wajib harus paham. Ya. Nah, coba contohkan garis tegak miring. Apa saja hurufnya? A. Tadi? Hah? B. W. S. Hah? S. Ya. Ya. Ya, sudah paham ya dari bawah huruf. Oke, sekarang kalau sudah paham mulai anatomi, jenis dan bentuk. Nah, sekarang kita akan mulai ya, ataupun ada yang bertanya di sini. Ada yang bertanya sebelum kita praktek? Enggak ya? Ya. Jadi Pak, kalau saya mau nanya script itu apa ya? Script itu adalah jenis huruf tulisan tangan. Ya, macam saya ini. Ini termasuk script. Ya. Keluarga sans serif? Ini di mana? Sans serif. Ini di mana? Keluarga sans serif? Nah, ada kakinya ada? Oh, ada kakinya sans serif. Nah, kalau dia sans serif, dia tidak ada kakinya. Ya, contohnya seperti ini. Ini sans serif. Kalau seperti ini, serif. Disesuaikan dengan ya ide kreatif itu seperti apa. Contohnya misalkan seperti ini. Ya. Nah, ini. Ya, ini dia bentuknya, fontnya dekoratif. Ya, nah, seperti ini. Jadi bentuknya itu disesuaikan dengan apa yang menjadi idenya. Nah, kan kemarin kan tentang ornamen kan, banyak mengangkat ornamen orga, ornamen pecul rebung ataupun yang lainnya kan semuanya kan pasti dekoratif jatuhnya, bukan ke sans serif ataupun ke script ataupun ke script. Ya pasti jatuhnya ke dekoratif. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya, kalau tidak ada kita langsung praktek. Ya. Nah, siapa yang sudah paham tentang aplikasi Corel Draw? Saya sudah paham ya. Ya sudah pernah menggunakan kan? Ya, saya harapkan semuanya sudah pernah menggunakan aplikasi Corel. Ya. Jadi aplikasi Corel ini aplikasi yang berguna untuk mendesain gambar vektor. Makanya kemarin ya sketsa manual yang sudah difoto itu nanti akan kita convert ke dalam bentuk vektor. Barulah nanti kita bisa olah di situ. Baru kita bisa melakukan yang namanya tracing bitmap. Ya, dari bitmap ke vektor. Tapi syaratnya apa? Syaratnya gambar itu jangan terputus ya garisnya. Ya. Jadi gambar ya yang mau dikonvers ke bentuk vektor, syaratnya gambar itu jangan terputus ya garisnya. Jadi sini kan ada sebuah garis. Anggap aja sini dia outline-nya ya. Jadi yang ini jangan terputus. Kalau terputus maka nanti nggak bisa dijadikan vektor. Sampai sini paham? Oke, sekarang silahkan buka Corelnya. Coba ya, buka Corelnya. Baru nanti kita mencoba men-tracing bitmap satu font.
Nah, coba. Ya coba ya. Coba huruf A. Coba semuanya mengambil huruf A yang kemarin membutuhkan. Jadi foto ya, foto yang mentah ya. Jangan yang sudah jadi, tapi yang sudah mentah. Nah, silahkan. Ya, caranya nanti buka aplikasi Corelnya, baru nanti silahkan dibuka di Open, pilih file yang isinya foto hasil jempetannya ataupun hasil scan. Ya, udah. Kalau sudah, ya ini kalau sudah, silahkan select objek fotonya. Nah, silahkan. Udah, baru tinggal nanti pilih di start menunya. Ada kan yang start menu itu ada track bitmap ya, di standar menu ya, standar menu ya. Sudah. Oke, sekarang pilih di situ line art ya, nanti line art. Sudah, baru nanti tinggal redo ya. Di situ ada, nanti ada dialog. Nanti ada dialognya ya, ada dialog. Tinggal ya diokekan aja. Ada ketinggalan? Sudah? Diokekan sudah? Kalau sudah, jadi ya yang tadi, yang dikerjakan tadi, itulah proses track bitmap. Ya, jadi kita sudah membutuhkan ya font manualnya, baru kita buka di Corel, kita seleksi, baru kita track bitmap, dan nanti hasilnya adalah ya objek vektor. Ya, disitulah tinggal nanti kita formatting, ya kita sesuaikan. Oke, sampai sini sudah bisa ya? Sudah bisa ya? Ada yang mau tanyakan untuk prakteknya ini? Ya? Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, berarti nanti tinggal dilatih-latih ya, dari A sampai Z. Ya, jadi itu tugasnya. Ya. Ya. Ya, udah. Kalau sudah, ya kalau sudah nantinya ya, jadi nanti tugas-tugasnya ini yang tadi saya katakan ya, tinggal nanti membuat A sampai Z. Ya, tadi tugas pertamanya. Kita kan hari ini pertemuan yang kedua. Baik, ada yang mau tanyakan? Ya, kalau tidak ada yang mau tanyakan ya lagi, jadi sebelum saya akhiri pertemuan ini, jadi untuk hari ini ya kita sudah selesai ya. Jadi saya harapkan untuk tugas-tugasnya tolong nanti dikerjakan ya, di rumah. Baik, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.